Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, sahabat edukasi yang ada di rumah. Kali ini saya nggak men-share video belajar gitar, tapi saya akan sedikit bercerita pengalaman kemarin waktu berangkat ke Gunung Pematon. Oke, nah Gunung Pematon ini merupakan berdasarkan cerita atau mitos yang ada di masyarakat di sekitar sana, bahwa di sana terdapat gerbang gaib terbesar di provinsi Kalimantan Selatan, dan itu juga tertulis pada prasasti yang ada di gerbang awal. Jadi di sana kalau teman-teman berangkat ke Pematon itu posisinya di pinggir jalan, di sebelah kiri sebelum masuk ke puncak, sebelum trekking naik ke atas ya. Jadi ada gerbang, di sana ada prasasti yang menuliskan tentang sejarah Pematon itu sendiri. Nah, jadi di prasasti itu dituliskan bahwa di sana terdapat gerbang gaib dan merupakan persanggahan para raja-raja Banjar. Nah, ini posisinya berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, dan di Kabupaten Banjar. Di sana di depan gerbang ada juru kunci. Kalau kita mau cari informasi tentang sejarahnya, beliau siap menceritakan dan mendampingi kalau pengen didampingi menuju puncak. Sayangnya kemarin waktu kami berangkat itu kita nggak sampai puncak karena kondisi tidak memungkinkan. Karena waktu itu sampai kurang lebih jam 11 siang, jadi kondisi kita tidak memungkinkan sampai ke atas, jadi cuma sampai setengah jalan aja, sampai satu pohon yang juga menurut saya agak unik karena di sana terdapat kain kuning. Oke, kita lanjut tentang sejarah Pematon dulu. Nah, prasasti itu sendiri dia ditandatangani oleh Raja Muda keturunan Raja Banjar juga, yang sempat menjabat bupati di Kabupaten Banjar, yaitu Pak Khairul Saleh. Itu ditandatangani tahun 2011. Kemudian disebutkan bahwa di Gunung Pematon ini selain daripada tadi pintu gaib, gerbang dan juga merupakan gerbang kerajaan dari Pematon. Di sana pintu dan kerajaan gaib terbesar di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian dipercaya juga di Pematon ini adalah tempat raja atau pangeran Sultan Suryanata. Siapa beliau? Kalau teman-teman sering dengar ceramah-ceramah ulama Banjar, wabil khususnya ceramahnya Guru Sekumpul, kemudian banyak juga ulama-ulama lain yang mengisahkan tentang Pangeran Suryanata ini, bahwa dia benar adanya di sana. Beliau memang ada dan masih hidup sampai sekarang. Kita lihat dulu cuplikan video dari ulama Banjar yang memberikan statement bahwa Pangeran Suryanata itu benar ada dan masih hidup sampai sekarang. Di antara Datu Abah yaitu Bini Muftu Khalid itu ada Bubuhan Gusti, nang bahwasanya di situ ada ngarannya itu Pangeran Suryanata. Nang artinya batunggangan kuda, batis kudanya aja karena pada langgar ini punya menyepak lawan orang, karena ini hendak juga baparak lawan Abah. Kalau musuh-musuhnya mah mantannya mah unda nang menyepaknya lawan batis kuda unda kadahakon Abah. Lamun dak badapat lawan Suryanata sidin masih hidup sampai kau ini masuknya Islam, lalu sidin bukah ke Pematon. Bahaluat di Pematon masuk ke alam jin, jadi dua dimensi sidin tuh bisa masuk ke alam kita jadi manusia bisa makan, masuk ke alam sidin Pematon jadi jin tapi manusia. Ini kekuasaan Allah. Tahun 1901 almarhum Dato Haji Muhammad Apip Bahaluat
di Pamatun lalu dimasukkan sidin ke agama Islam. Aliran sidin pada waktu itu Islamnya wahdatul wujud. Nah, itu tadi ceramah ulama besar di Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa kebenaran adanya Pangeran Suryanata di Gunung Pamaton. Nah, kemudian dipercaya juga oleh masyarakat sekitar Gunung Pamaton bahwa kalau mau ke sana, mau melihat kerajaan gaib itu tidak bisa, karena hanya orang-orang tertentu yang memang diridhoi dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat. Jadi bisa jadi yang bisa melihat itu adalah zuriatnya dan memang rezeki atau ridho dari Allah taala untuk melihat kerajaan itu, pasti bisa melihat. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya kemampuan melihat, belum tentu sampai di sana itu bisa melihat kerajaannya, karena hanya orang-orang yang memang diizinkan dan diridhoi Allah. Nah, kemudian di Pematon ini diceritakan bahwa orang yang pernah masuk ke dalam melihat kehidupan di oke, saya lanjutkan. Jadi diceritakan bahwa orang yang pernah dulu pernah masuk di kerajaan gaibnya Suryanata ini, bahwa di sana itu kehidupannya itu ramai dan modern. Memang sepintas kalau bagi kita orang awam yang tidak punya kemampuan apa-apa dan belum ada rezeki untuk melihat di sana, apalagi masuk ke kerajaannya, kita hanya bisa mendengar cerita itu sepintas seperti dongeng, karena kita belum menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi tidak ada salahnya kita mencerna cerita ini dengan baik, ya, dengan sisi positifnya, bahwa karena memang kita berdampingan hidup dengan alam gaib. Artinya kebenaran adanya pun dinyatakan oleh pedoman agama, gitu ya. Di setiap agama kan ada itu. Nah, kembali ke cerita orang yang pernah masuk tadi, bahwa di sana kehidupannya modern seperti dengan yang kehidupan kita pada dunia nyata. Jadi modern. Entah semodern apa itu, mungkin terdapat mobil, mungkin rumahnya sudah pakai rumah-rumah modern, sudah ya kurang tahu lah ya, karena belum pernah juga masuk ke sana. Nah, kemudian jadi tentang Pangeran Suryanata tadi, jadi Pangeran Suryanata ini adalah raja keturunan Majapahit. Kebetulan beliau memimpinnya itu di Kabupaten Banjar pada waktu itu. Kemudian menikahi seorang permaisuri yang bernama Junjung Buih. Nah, kalau orang Provinsi Kalimantan Selatan pasti udah familiar ini dengan nama Junjung Buih. Nah, mungkin itu ya cerita singkat saya tentang Gunung Pematon. Next time kalau ada waktu dan ada rezeki ke sana lagi, mungkin saya akan menuju puncak untuk melihat, katanya sih ada petilasan dan tempat menjamu tamu-tamu Raja Pangeran Suryanata. Nah, terakhir untuk menutup cerita singkat yang kali ini saya berikan, bagi para pelaku spiritual yang punya kemampuan berhubungan atau bersinggungan langsung dengan alam gaib, pasti daerah Pematon ini merupakan tempat yang tidak asing lagi bagi mereka, bagi teman-teman mungkin juga ya. Nah, diyakini di sana adalah pusat kerajaan di Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan tahta atau tempat berkumpulnya raja-raja Banjar dari negara Dipa atau negara Daha yang dipercaya mereka tidak meninggal tetapi berpindah ke alam gaib, atau istilahnya adalah moksa. Nah, seperti itu cerita singkat saya. Kalau ini bermanfaat, monggo di share, dan kalau
ada teman-teman yang pengen ke sana bareng, silahkan komen di bawah. Dan kalau ada yang tertarik dengan cerita-cerita seperti ini, untuk memberikan semangat saya untuk menggali informasi daerah-daerah yang memiliki cerita dan bisa kita sharing bersama, saya akan datangi. Dan satu lagi pesan saya sebelum saya tutup, bahwa saya menceritakan ini bukan untuk supaya teman-teman mempercayai satu hal yang mungkin tidak masuk logika, tetapi ini adalah satu pembelajaran dan bisa kita ambil hikmahnya bahwa kerajaan gaib atau alam gaib itu benar adanya dan kita wajib percaya. Karena itu bagi teman-teman yang beragama Islam, itu adalah rukun iman, supaya mengimani hal-hal yang gaib, tidak untuk dipercaya bahwa itu bisa mendatangkan sesuatu, tidak, tapi kita wajib percaya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Next time, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.